Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang Bank Sentral Indonesia, di mana salah satu pokok bahasannya adalah tentang peran Bank Indonesia dalam stabilitas sistem keuangan. Nah, ketika berbicara tentang stabilitas sistem keuangan, maka pokok bahasan tersebut tidak bisa dipisahkan dari pokok bahasan tentang sistem pembayaran. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem pembayaran. Poin yang pertama adalah tentang definisi sistem pembayaran. Sistem pembayaran merupakan sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Hal ini telah dilakukan dengan media yang sangat beragam, mulai dari yang paling sederhana sampai media yang paling kompleks. Penggunaan media itu terbentang mulai dari penggunaan komoditas untuk uang, penggunaan mata uang, penggunaan cek, sampai penggunaan elektronik untuk mentransfer nilai. Aktivitas ini juga melibatkan berbagai lembaga, seperti lembaga bank sentral, bank umum, dan lembaga keuangan lainnya. Bank sentral dan bank umum menjadi penyelenggara atau pengguna sistem pembayaran yang besar. Nah, belakangan ini sistem pembayaran dikelompokkan atas 4 komponen utama. Komponen yang pertama adalah komponen alat pembayaran atau sering disebut sebagai payment instrument. Setiap transaksi pembayaran memerlukan beberapa bentuk alat pembayaran yang memenuhi standar fisik, hukum, dan peraturan. Alat pembayaran dapat dikelompokkan menjadi alat pembayaran tunai dan alat pembayaran non-tunai. Alat pembayaran tunai masih digunakan untuk sebagian transaksi pembayaran, khususnya transaksi yang bernilai kecil. Contoh alat pembayaran tunai adalah uang kartal, seperti uang kertas dan uang logam. Sementara itu, alat pembayaran non-tunai memerlukan penggunaan satu atau lebih bank untuk menyelesaikan transaksi. Komponen yang kedua adalah sistem transfer dana antar bank. Sistem ini memproses berbagai instrumen pembayaran sehingga memiliki banyak variasi. Faktor penting yang mempengaruhi pengoperasian sistem transfer dana antar bank adalah penggunaan teknologi informasi. Pengolahan data elektronik dan telekomunikasi misalnya telah memungkinkan pengenalan RTGS. RTGS adalah proses penyelesaian akhir transaksi pembayaran yang dilakukan per transaksi dan bersifat real time. Sehingga melalui mekanisme BI-RTGS, rekening peserta dapat didebit dan dikredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran. Komponen yang ketiga adalah lembaga yang memproses sistem pembayaran atau Payment System Operator. Di Indonesia, lembaga tersebut antara lain Bank Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan switching atau penyelenggara clearing alat pembayaran menggunakan kartu. Dan komponen yang keempat adalah saluran pembayaran atau delivery channel. Saluran pembayaran mencakup electronic data capturing atau EDC seperti kartu ATM, debit, dan kartu kredit, teller input, petugas teller di bank, mesin ATM, internet, mobile banking, dan phone banking. Poin selanjutnya adalah peran sistem pembayaran dalam perekonomian. Sistem pembayaran memiliki sejumlah peran dalam perekonomian, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menjamin kelancaran pasar sebagai tempat transaksi. Kedua, memungkinkan spesialisasi produk. Yang ketiga, membantu menentukan seberapa besar efisiensi transaksi dilakukan dan diselesaikan. Poin keempat, memengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi dan efisiensi pasar keuangan. Poin kelima, menjadi elemen penting infrastruktur keuangan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. Poin keenam, menjadi saluran atau channel utama transmisi kebijakan moneter untuk mendukung kebijakan pengendalian moneter yang lebih efektif dan efisien. Poin ketujuh, mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan. Dan poin yang terakhir adalah mendorong mobilitas aliran dana secara lebih cepat melalui layanan sistem pembayaran yang lebih beragam. Sistem pembayaran modern yang ditopang oleh teknologi informasi memang memberikan kemudahan, kecepatan, dan kelancaran transaksi. Yakin? Akan tetapi, di balik semua kemudahan tersebut, sistem transfer dana elektronik sangat bergantung pada keandalan infrastruktur jaringan komunikasi. Kinerja yang kurang baik dari jaringan komunikasi dapat menimbulkan sejumlah risiko, mulai dari risiko operasional yang berpotensi memperlambat mekanisme settlement dana, risiko likuiditas karena pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajiban tepat pada waktunya, risiko kredit karena likuiditas pihak-pihak lain menjadi terganggu, hingga risiko sistematik yang dapat menggoncang stabilitas sistem keuangan. Pokok pembahasan kita yang terakhir adalah tentang peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Nah, sahabat ATPoint, risiko-risiko yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara sistem pembayaran. Tujuannya adalah menjaga stabilitas nilai tukar mata uang yang bersangkutan. Nice.
Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pengaturan dan pengelolaan kelancaran sistem pembayaran nasional, atau biasa disingkat SPN. Kelancaran SPN juga perlu didukung oleh infrastruktur yang andal. Semakin lancar dan andal SPN, semakin lancar pula transmisi kebijakan moneternya. Lancaran kebijakan moneter tersebut pada akhirnya akan bermuara pada stabilitas nilai tukar. Disinilah tanggung jawab Bank Indonesia sebagai bank sentral yang menyelenggarakan sistem pembayaran. Bank Indonesia menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan mengatur dan menjaga kelancaran SPN. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia berwenang untuk menetapkan dan memberlakukan kebijakan SPN, memberikan persetujuan dan perizinan, serta melakukan pengawasan atas SPN. Bank sentral adalah satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran tunai seperti uang rupiah. Bank Indonesia juga berhak mencabut, menarik, bahkan memusnahkan uang rupiah yang sudah tak berlaku dari peredaran. Terkait dengan peran tersebut, Bank Indonesia senantiasa berupaya untuk memenuhi kebutuhan uang kartal di masyarakat, baik dalam nominal yang cukup, jenis pecahan yang sesuai, ketepatan waktu, dan dalam kondisi yang layak edar. Demikian pembahasan kita kali ini tentang sistem pembayaran. Akhir kata, terima kasih, semoga bermanfaat, dan sampai nanti.